Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo. Di sini saya akan menanggapi tentang tutupnya e-commerce JD ID di Indonesia. Perusahaan e-commerce JD.ID resmi tutup di Indonesia. Mengacu dari laman Business Today, JD.com berhenti beroperasi karena menghadapi krisis di sektor retail dan teknologi di Tiongkok selama 1 tahun belakangan. Selain di Indonesia, JD.ID juga bakal menutup pelayanannya di Thailand pada 3 Maret 2023 mendatang. Perusahaan ini juga bakal berhenti menerima pesanan per tanggal 15 Februari 2023. Namun belum ada penyampaian resmi lebih spesifik nih dari JD.com tentang alasan berhentinya layanan mereka di Thailand dan Indonesia. JD ID adalah platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015 sebagai anak perusahaan dari JD.com. Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Cina, JD ID hadir untuk memenuhi kebutuhan belanja online di Indonesia. Menawarkan berbagai produk mulai dari barang elektronik hingga fashion. Asal-usul JD ID berawal dari keinginan untuk membawa model bisnis yang sukses di Cina ke pasar bisnis Indonesia dengan fokus pada kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik dengan investasi dan dukungan dari JD.com. JD ID berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain utama di industri e-commerce Indonesia. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan JD ID. Kelebihannya antara lain produk beragam, menyediakan berbagai macam kategori produk mulai dari elektronik hingga fashion, memiliki kualitas terjamin dari brand ternama dengan garansi resmi. Pengiriman cepat yang efisien, seringkali tersedia pengiriman di hari yang sama. Promosi dan diskon, sering mengadakan promo menarik dan diskon untuk menarik pelanggan. Metode pembayaran beragam yang memudahkan para konsumen. JD ID juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain harga yang relatif tinggi dari beberapa produk yang dijual dibandingkan dengan platform lain. Layanan pelanggan, terdapat keluhan mengenai respon layanan pelanggan yang lambat, keterbatasan stok, barang mungkin cepat habis atau sulit ditemukan. Kompetisi ketat, banyaknya pesaing dalam membuat produk, sulit ditemukan di antara pilihan lain. Salah satu anak usaha e-commerce yang berasal dari Tiongkok ini akhirnya mengumumkan tutup permanen per 31 Maret 2023. Marketplace ini masih akan melayani pemesanan hingga tanggal 15 Februari 2023. Para ahli memprediksi ada beberapa penyebab kenapa JD ID tutup. Ahli ekonomi Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko, menilai penyebab JD ID tutup adalah karena perilaku konsumen. Ada value antara penjual dan pembeli yang tidak bisa digantikan oleh e-commerce, yaitu touch langsung. Saat digantikan dengan digital, maka orang tidak murni atau setia dalam bertransaksi sehingga mereka kembali ke transaksi offline. Faktor selanjutnya JD ditutup adalah adanya persaingan dengan e-commerce atau startup baru di level lokal kecil-kecil untuk kabupaten atau kota. E-commerce yang kecil-kecil dan baru-baru ini lebih efisien dan dekat dengan konsumen. E-commerce yang sifatnya tersentralisasi akan kalah dengan terdesentralisasi. Di daerah-daerah, sebenarnya bisnis e-commerce ini tidak turun, tetapi terkanibal oleh e-commerce lain yang baru muncul. Maka menurut Agus sudah betul keputusan manajemen induk JD ID, yaitu JD.com, untuk fokus ke lini bisnis, rantai pasok internasional dengan pergudangan dan logistik sebagai inti bisnisnya. Sementara itu, konsultan bisnis dan marketing Yuswo Hadi mengungkapkan penyebab JD ID akhirnya tutup. Pertama adalah kehabisan dana segar karena suntikan dana dari investor, induk usaha JD ID dan partner akuisisinya sedang melakukan pengetatan pengucuran dana sebagai dampak krisis global. Sementara JD ID tak kunjung mencapai profitable growth.
Tutupnya JD.ID, salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, tentu menjadi berita yang mengejutkan banyak pihak, khususnya bagi para konsumen dan pelaku usaha yang telah berinteraksi dengan layanan tersebut. Sebagai salah satu pemain utama di industri e-commerce, kehadiran JD.ID telah memberikan kontribusi signifikan dalam transformasi digital perdagangan di Indonesia. Dalam tanggapan ini, kita akan membahas beberapa aspek penting mengenai tutupnya JD.ID, termasuk latar belakang, dampak terhadap industri e-commerce, serta kemungkinan langkah-langkah ke depan bagi konsumen dan pelaku usaha. JD.ID adalah anak perusahaan dari JD.com, salah satu e-commerce terbesar di Tiongkok sejak diluncurkan pada Mei 2015. JD.ID berfokus pada penjualan produk-produk berkualitas tinggi dengan modal bisnis yang menekankan pada keaslian produk dan pengalaman pelanggan yang baik. Namun meskipun telah beroperasi selama hampir 8 tahun, JD.ID menghadapi banyak tantangan termasuk persaingan yang semakin ketat dari platform lain seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Salah satu penyebab utama penutupan JD.ID adalah dinamika pasar yang sangat cepat dan tidak terduga, permintaan konsumen yang berubah-ubah, serta inovasi yang terus berkembang dalam teknologi dan logistik, memaksa banyak perusahaan untuk menyesuaikan diri atau mengambil langkah drastis seperti penutupan. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti keadaan ekonomi, regulasi pemerintah, dan krisis global juga turut berkontribusi terhadap keputusan ini. Penyebab selanjutnya JD.ID tutup adalah terlambat masuk pasar, lemah brand equity, dan kalah bersaing dengan e-commerce The Big Five, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Menurut Yuswo, JD.ID termasuk belakangan masuk ke pasar Indonesia di tahun 2015, ditambah lagi investasi marketingnya tanggung sehingga brandnya tak kunjung kokoh terbentuk. Sementara The Big Five begitu agresif bakar duit untuk menggait konsumen. Celakanya persaingan tak hanya datang dari The Big Five dan sesama pemain e-commerce, tetapi juga dari social commerce seperti TikTok Shop yang belakangan marak. Diketahui penutupan JD.ID merupakan keputusan induk usahanya di JD.com yang ingin fokus di bisnis rantai pasok internasional dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. JD.ID juga berdampak terhadap industri e-commerce di Indonesia, antara lain persaingan yang semakin ketat. Penutupan JD.ID tentunya akan mengubah peta persaingan di industri e-commerce Indonesia. Dengan hilangnya salah satu pemain besar, platform lainnya akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Hal ini bisa mendorong mereka untuk berinovasi lebih lanjut dalam layanan dan produk yang ditawarkan dan menarik perhatian konsumen yang sebelumnya berbelanja di JD.ID. Keberlanjutan penjualan dan mitra. Banyak penjual yang mengandalkan JD.ID sebagai saluran distribusi utama mereka. Penutupan ini dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap pendapatan mereka.
Penjual harus segera mencari alternatif lain untuk memasarkan produk mereka, baik melalui platform lain atau dengan menggunakan toko online mereka sendiri. Ini juga bisa memicu pergeseran dalam strategi pemasaran dan distribusi di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Bagi konsumen, tutupnya JDID bisa memicu rasa ketidakpastian mengenai keandalan platform e-commerce lainnya. Masyarakat mungkin mulai mempertanyakan stabilitas dan keterlanjutan layanan online yang mereka gunakan. Oleh karena itu, platform lain perlu bekerja lebih keras untuk membangun kepercayaan konsumen, termasuk memastikan pelayanan yang baik dan keamanan transaksi. Penutupan JDID juga bisa menjadi peluang bagi inovasi dalam industri e-commerce. Peluang bagi pengembangan model bisnis baru, layanan pelanggan yang lebih baik, dan teknologi yang lebih canggih seperti penggunaan kecerdasan buatan atau analisis data untuk memahami kebutuhan konsumen. Secara lebih mendalam mungkin akan meningkat. Hal ini bisa membuka jalan bagi startup baru untuk memasuki pasar dengan pendekatan yang lebih segar. Buka aja Bukalapak. Bagi para pengguna e-commerce JDID, ada beberapa langkah yang bisa mereka ambil setelah ditutupnya JDID. Antara lain, mencari platform alternatif. Konsumen harus mulai mengeksplorasi platform e-commerce lain yang menawarkan produk yang sama atau serupa. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan termasuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Setiap platform memiliki keunikan tersendiri dalam hal produk, metode pembayaran, dan pengiriman sehingga konsumen bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelum memutuskan untuk berbelanja di platform baru, penting bagi pembeli untuk membaca ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain. Ini akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kualitas layanan dan keandalan platform tersebut. Banyak platform lain mungkin akan menawarkan promo atau diskon khusus untuk menarik konsumen yang berbeda dari JDID ke platform lain. Memanfaatkan penawaran ini bisa menjadi cara yang baik untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun JDID telah tutup, perkembangan e-commerce di Indonesia masih sangat menjanjikan. Konsumen harus beradaptasi dengan tren teknologi dan perubahan pasar yang ada. Belanja online dapat menjadi cara yang lebih efisien dan praktis, terutama di masa pandemi yang membuat banyak orang lebih memilih berbelanja dari rumah. Tutupnya JDID adalah sebuah peristiwa yang membawa dampak luas bagi ekosistem e-commerce di Indonesia. Meskipun kehilangan salah satu platform yang telah dikenal luas, hal ini juga membuka kesempatan bagi inovasi dan perkembangan baru dalam industri ini. Konsumen dari pelaku usaha harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sambil terus mencari cara untuk memanfaatkan kemampuan teknologi dalam berbelanja dan menjalankan bisnis. Industri e-commerce masih memiliki potensi yang besar, dan bagi mereka yang dapat beradaptasi dengan cepat, masa depan tetap cerah. Dengan demikian, meskipun penutupan JDID mungkin nampak sebagai sebuah kehilangan, ini juga bisa menjadi titik awal bagi perubahan positif dan peningkatan perusahaan dalam cara kita bertransaksi di era digital saat ini. Belajar dari pengalaman JDID,
Tampaknya memang betul di fase inilah bisnis kita harus memiliki grafis naik stabil. Percuma saja viral di awal-awal kalau bulan-bulan berikutnya para audiens tidak kembali ke brand kita. Kita tidak bisa memberikan patokan yang sama kalau model bisnisnya seperti Shopee versus JDID. E-commerce Shopee bermodel C2C yang artinya kesehatan bisnis digerakkan oleh para konsumen. Berkat bisnis model ini pun Shopee tidak perlu memiliki aset pribadi. Karena jalannya bisnis bisa dialihkan ke banyak third party vendor seperti perusahaan pergudangan, enabler, dan perusahaan logistik. Lain halnya dengan JDID yang bermodal B2C. Lebih beratnya aset yang diperlukan di sini tentu membuat fase growth stage JDID lebih lama balik modal istilahnya. Sebenarnya lebih lama pun tidak apa-apa asalkan bisnis owner memiliki branding strategi yang tepat untuk meningkatkan bisnis profit secara konsisten. Demikian tanggapan yang bisa saya sampaikan mengenai tutupnya e-commerce JDID. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.